Menikah usia ini. Saudara apa deh? Alhamdulillah amin ya. Makasih negara ini saroleh saya. Amin. Alhamdulillah itu waktu dia terang ya judulnya naon tentang apa? Pintu cama naon siapa kita berken? Nanti kita berken. Penyuluhan terintegrasi jaga meninggal usia remaja kalianlah ya usia remaja ya. Kalau kami sudah remako ya. Remako remaja maju kakolot ya. Seperti itu. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan ya. Allah memberi rahmat kepada kita. Semoga memberi keselamatan untuk kita semua mulai dari ini sampai masa depan kita ya, sampai meninggal. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tak terlibat seruan kepada baginda kita Panglima Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin, mudah-mudahan buat kita semua selaku umatnya. Amin. Ada yang sudah kenal Bapak di sini? Iya, Bapak udah 3 kali ya di sini sosialisasi, cuma berbeda tahun ya. Mungkin ini awal tahun 2025. Di sini mungkin kemarin kakak kelas ya, kakak kelas kalian punya ikut ya. Bapak di sini dari Balai KB P5A ya, Kecamatan Mande. Kalau di Kabupaten Dinas DPPKB P3A, kalau dari provinsinya DP3 AKB Provinsi Jawa Barat yang bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak ya. Nah, di sini Bapak bertugas juga dalam perlindungan perempuan dan anak ya, kolaborasi dengan Dinas PPA Kabupaten Cianjur. Dan alhamdulillah ada beberapa mungkin ya kasus anak ya, terutama biasanya anak sekolah dan anak di bawah usia ya, yang Bapak tangani dari tahun 2023 karena oleh itu tugas mulai tahun 2023. Terbanyak kasus yang menikah usia muda utamanya ya, dan juga masalah ya hamil di luar nikah. Nah itu banyak kejadian ya gitu. Nah, di sini kenapa harus sering sosialisasi terkait stop pernikahan anak di Jawa Barat ya, kalau di provinsi itu stopan Jabar ya, stop perkawinan anak di Jawa Barat provinsi ya. Kalau di Mande ada pintu camar ya, kalau di Mande. Dan juga miris sekali ya apa yang telah disampaikan tadi oleh Bapak dari kepolisian bahwa kasus yang terjadi baru-baru ini sangat menjadi perhatian kita ya. Jangan disepelekan, walaupun hanya sebatas alkohol, tapi kan ada kadarnya ya alkohol tersebut ya. Dan juga kalau kita sebagai umat Islam itu mengharamkan alkohol untuk diminum ya, kecuali untuk pengobatan ya. Ada pengecualian, ada rukhsah ya, itu dan juga fatwa juga akan menerapkan ya. Alhamdulillah telah banyak materi yang disampaikan oleh ibu-ibu tim dari Puskesmas, Bapak juga ya dari kepolisian, kami dari Balai KB juga, nanti mungkin ada dari Bapak Taura ya, terkait masalah apa dampak tentang pernikahan anak. Tadi kan sudah dikatakan oleh Bu Haji Ayan ya, dampaknya apa saja tadi? Stunting, terus
perceraian, terus kematian ibu dan anak kalau melahirkan, ya. Terus apa lagi? Beban keluarga, senang betul ya kalau laki nanya menkawin dan juga kawinnya beban keluarga boro-boro waraban anak batur warnanya waraban kurang serangan dia masih nafrat, nah seperti itu ya. Apalagi kita usia sekolah, kalau nikah usia sekolah otomatis dikeluarkan, mau nggak dikeluarkan di sekolah? Sayang ya, sekolah SD mula, akhirnya pas SMA lulus bisa namanya kelas 3 baru pertengahan semester udah dikeluarkan, sayang tidak? Sayang, kenapa cewek dulu itu tuh paket tergampang wae, ya udah kalau paket seperti, tapi kita ada beban apa? Psikologis, pasti malu ya kalau apalagi kejadiannya hamil di luar nikah usia sekolah. Jangankan malu pada keluarga, tapi diri kita sendiri juga akan malu, berdampak psikologis ya. Keluar malu yang tadinya banyak bergabung dengan kawan-kawan ya, bermain ceria, akhirnya murung. Nah itulah dampak yang mungkin akan terjadi jika usia di bawah umur atau usia sekolah sudah menikah. Otomatis teman-teman kawan-kawan juga akan menghindari kita ya, kita pun akan minder. Nah jadi sebelum kejadian tolong ya hal tersebut jangan sampai terjadi dan harus dicegah ya. Kenapa? Kita juga tahu ya, apalagi sekarang banyak kemajuan teknologi, banyak informasi yang bisa didapat secara mudah. Namun kalaupun tidak kita peringatkan, kalaupun kita tidak ada penyuluhan, karena hal ini bukan saja tanggung jawab orang tua, namun tanggung jawab pemerintah juga ya. Kenapa tanggung jawab pemerintah? Iya, kalaupun kejadian misalnya hamil di luar nikah, misalnya si laki-lakinya tidak bertanggung jawab, orang tua juga tidak punya uang untuk menggugat, kasahade lompatnya pasti ke pemerintah. Dan sekarang di pemerintah juga kan di desa kita ada bagian perlindungan perempuan dan anak yang menangani hal-hal tersebut ya. Ya kenapa? Makanya sebelum kejadian hal tersebut kita adanya penyuluhan terhadap anak-anak di bawah umur, utamanya anak-anak usia sekolah. Karena tadi anak-anak usia sekolah kata Ibu Bidan juga masa pubertas ya, masa hayang nyaho ya, pubertas ya. Segala yang apa, segala yang nyobaan, tapi harus terbatas ya. Kalian masih ngaji masih? Alhamdulillah ya, itu kan karena kita beragama maka diutamakan adab dan akhlak ya, adab dan akhlak, pergaulan seperti tadi kata Ibu dari puskesmas, kalau yang sudah berpacaran jangan dua-duaan, yang ketiga adalah setan. Alhamdulillah selesainya. Nah itu jadi menjaga, kalaupun misalnya yang meresap wajar ya, karena usia pertama pastilah ya, halaman gua paling kesambalan ada semaya gitu ya. Tapi ayah kasihan pertama dari situnya bukolok membobogohan gitu ya. Ulah jadi minimal ada ketakutan. Dan kita harus kritis, kenapa sih tidak boleh seperti ini ya. Jangan hanya kita pendam dalam hati, nanti juga ada yang bisa menjelaskan dari orang tua, dari guru juga dari sekolah, dari guru ngaji. Nah kita harus paham, sekarang kan dunia kritis ya, harus kritis kita terhadap apa-apa yang kira-kira bersangkutan dengan masa depan kita. Kalau kita tidak mengerti, tanyakan. Karena kita usia sekolah, apalagi ya, tanya pada Pak Guru, Ibu Guru, kenapa ini tidak boleh, ini kenapa diperbolehkan. Jadi yang positif yang dan negatif itu dapat seperti apa, kita bisa tanyakan pada orang yang lebih tahu. Ya, seperti itu. Tadi usia sekolah pasti bakal dikeluar
kalaupun misalnya laki-laki menikahi perempuan yang bisa sekolah, laki-laki juga bisa sekolah, bebannya tadi harus bekerja, sedangkan ijazahnya candoga ada pagaweanana naon sare jeung nyoha HP gawe coba ijazah jang ngalamar pamodai duit kolot saayana merenya orang tua kita tidak punya bisa boro-boro jan nyogok pagawean misalnya jang budak gede oge di mana motor teh aya misalnya teh nya. Nah itu akan jadi beban keluarga ya. Nah itu terus tadi reproduksinya buat perempuan belum stabil ya, kalaupun bisa melahirkan tadi akan terjadi pendarahan dan rentan terhadap kematian ibu dan anak ya, betul. Nah kalaupun nanti misalnya si bebe hayang jajan, hayang jalan-jalan, si papa terbuka duit misalnya yang terjadi adalah emosi, sudah emosi terjadilah apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap fisik misalnya, ngegebuk dan sebagainya ya, itu menjadi hal yang dilarang oleh pemerintah pun karena menjadi bisa dilaporkan dan jadi pidana kena hukuman. Lalu sama polisi terusnya kalau nanti kita melakukan kontak fisik ya, ngegebuk pada lawan kita atau kepada siapapun gitu, itu bisa dilaporkan ya. Ayo nama kata saya itu lagi, ayo bukti visum melaporkan ke kepolisian ya, dipanggil kalau dia pidana didenda seperti itu ya. Makanya kita disekolahkan itu untuk menjaga adab dan akhlak yang baik ya untuk masa depan kita seperti itu. Kalaupun misalnya nanti kita terjadi KDRT misalnya suami istri karena masing-masing belum dewasa, akhirnya rupanya karena apa? Perceraian. Sedangkan angka perceraian sekarang itu di Cianjur saja udah hampir 3.700 terus Pak totalnya. Kalau hampir 3.750 ya di Kementerian Agama ini yang terdata resmi, belum yang tidak resmi ya, yang dikasiri misalnya karena untuk menyelamatkan keluarga di sana karena udah keluarga kawin lah, terus kawin mah baik pak bisa nah itu kan belum terdata, yang terdata saja sudah angka sekian. Bagaimana misalnya keturunan kita di masa depan ya, anak kita otomatis memutus garis keturunan ya, memisahkan ibu dan ayah sang anak. Yang korban siapa? Anak kita yang jadi korbannya. Terbuka bapak, mulai bapak tanggung jawab misalnya. Iya mau bapak nak kabur misalnya tanggung jawab kan. Kayak berempati nikah nah, iya bin saha, dina akte nikah nah, iya bin sahanya. Bintitannya jadi buntutan, nah seperti itu ya, harus dipikirkan kembali. Jadi yang sudah terlanjur punya pacar, jadi tolonglah ya jaga diri kita, sampaikan diri kita, memberi pengertian kepada pasangan kita ya, untuk menunggu waktu yang pas untuk menikah. Mungkin seperti itu dulu ya dari Bapak tambahannya, karena materinya tadi udah alhamdulillah subhanallah ya, dari bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah disampaikan terkait apa yang menjadi bahasan di sini Pimpin Camar. Selanjutnya mungkin dari Bapak Kawan nanti insya Allah akan dijelaskan lebih detail terkait apa perundang-undangan atau peraturan yang diperbolehkan nikah usia berapa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima.